Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Teman-teman, pada video kali ini tuh saya akan membuat video pembelajaran, video tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum mengenai teori legal system. Nah, nanti pada video kali ini tuh kita akan bahas teori legal system itu seperti apa, dan juga kita kaitkan pada satu kasus, yaitu kasus tentang pria penjual chips Higgs domino ini yang ditangkap oleh polisi ya. Nanti kita akan bahas ke situ. Nah, pertama-tama teman-teman, apa sih teori legal system itu? Jadi, teori legal system itu kayak unsur, ada tiga item, ada tiga unsur, yang mana hukum yang baik itu harus memenuhi tiga unsur ini. Yang pertama itu ada legal struktur, yang kedua ada legal substansi, dan yang ketiga ada legal kultur. Nah, apa sih dari ketiga-tiga ini? Oke teman-teman, ini saya jelaskan secara singkat ya dan jelas ya untuk tiga ini, biar kita sama-sama belajar paham gitu. Nah, kalau legal struktur itu kayak lembaga yang menjalankan. Ibaratnya tadi itu mesin, jadi mesin yang menjalankan ya, yang menjalankan apa yang akan dijalankan gitu. Jadi dia kayak orang atau lembaganya atau mesinnya ibaratnya, yang menjalankan suatu hukum di suatu wilayah. Nah, yang kedua itu ada legal substansi. Nah, legal substansi itu apa isinya? Isi atau apa yang kita kerjakan atau apa yang kita hasilkan. Kalau di dalam hukum itu kayak seperti aturan, norma, atau pola perilaku masyarakat yang dibentuk atau yang pengen kita harapkan gitu. Aturan seperti apa, terus norma seperti apa, pola perilaku masyarakat itu seperti apa, itu namanya substansi, legal substansi. Nah, yang ketiga itu ada kultur. Legal kulturnya apa? Kayak budaya masyarakat, kayak kebiasaan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Ibaratnya hukum itu di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa. Kalau masyarakat itu punya kesadaran hukum yang tinggi, maka hukum itu juga akan semakin baik di wilayah tersebut. Jadi masyarakat itu harus punya kesadaran. Kalau masyarakatnya punya kesadaran hukum yang baik, maka hukum juga akan berjalan dengan baik. Nah, jadi hukum itu akan berjalan dengan baik kalau dia mempunyai tiga unsur tadi. Pertama juga legal strukturnya baik, yang kedua legal substansinya baik, yang ketiga tadi legal kulturnya baik. Itu yang akan membuat hukum itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan kasus yang lagi viral ini tentang judi online ini, yaitu kasus pria ini yang ditangkap oleh polisi. Dia penjual chips Higgs domino, dan ini di dalam aturan kita, dalam aturan norma kita, di dalam hukum kita itu sudah termasuk ke dalam perjudian. Nah, kita hubungkan dengan teori legal system tadi. Kita perhatikan di legal struktur. Apa tadi yang saya jelaskan? Legal struktur tadi ada lembaga atau orangnya. Nah, di dalam kasus itu sudah jelas ya bahwa polisi ini adalah legal strukturnya, lembaga yang menjalankan aturan yang ada. Nah, jadi polisi ini langsung bergegas. Dia habis kena laporan dari masyarakat, dia akhirnya langsung mengecek, langsung memeriksa, atau bahkan langsung menangkap apa yang dilaporkan, apa yang tidak beres yang terjadi di suatu masyarakat tersebut. Nah, akhirnya dia menangkap si pria ini. Dia lakukan pemeriksaan, benar tidak dia melakukan perjudian, terus juga apa buktinya. Dan buktinya tadi ada uang ya, terus juga pria ini juga sedang melakukan transaksi ya tentang perjudian itu. Jadi kalau strukturnya baik, kayak polisinya itu dia menjalankan aturan dengan baik, maka hukum itu akan baik berjalannya. Tadi tentang aturan, tentang perjudian tadi akan berjalan dengan baik kalau lembaganya, strukturnya juga baik. Dia langsung bergegas setelah dilapor. Itu tadi ya. Nah, yang kedua ada namanya legal struktur. Kita hubungkan struktur tadi, apa yang saya jelaskan tadi itu adalah norma, aturan. Nah, dalam negara kita itu ada aturan tidak boleh perjudian kan. Itu sudah ada dijelaskan, aturan kita tidak boleh perjudian. Nah, semakin berkembangnya zaman, perjudian itu sudah ada perjudian online. Itu tadi dia menjual chip Higgs domino. Nah, itu juga dilarang kan oleh negara kita. Nah, itu dia bentuk dari substansi legal tadi. Legal substansi itu ada aturannya apa tadi? Itu tadi pelarangan dari judi online. Nah, itu dia
harus baik. Nah itu ya, harus memenuhi itu. Nah yang ketiga itu ada namanya legal culture. Legal culture tadi seperti yang saya jelaskan tadi, pola perilaku masyarakat teman-teman, budaya yang ada di masyarakat. Nah seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa si polisi ini kan dia mengeksekusi tadi pria tadi karena ada laporan dari masyarakat. Nah laporan dari masyarakat ini sudah jelas itu merupakan representasi dari legal kultur yang baik, kultur yang baik gitu. Legal kulturnya baik sehingga mereka masyarakat tuh punya kesadaran yang tinggi terhadap hukum. Makanya mereka tahu, oh judi ini nggak boleh ya di tempat kita ini, ilegal nggak sih gitu. Akhirnya mereka tapi kita laporin aja ya, hubungin polisi supaya tahu di pemeriksa ini salah atau enggak gitu. Jadi mereka lapor. Nah itu artinya kesadaran hukum di masyarakat itu semakin tinggi. Nah semakin tinggi maka semakin baik hukum itu berjalan. Jadi kalau masyarakat itu kalau kesadaran hukumnya rendah, misal kayak ada orang judi atau orang ngerampok, orang maling, kayak diem aja, ya gimana aturan kita itu bahkan berkembang gitu. Aturan kita tuh akan berjalan tuh bagaimana kalau kita masyarakat hanya membiarkan, itu malah melenceng hal-hal melenceng, hal melanggar itu bakal semakin banyak dilakukan. Jadi itu dari tiga komponen ini, 3 teori legal system ini harus berjalan dengan baik. Kalau satunya saja tidak baik, maksudnya tidak berjalan dengan baik, bagaimana hukum itu akan berjalan dengan baik? Itu intinya seperti itu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf karena juga saya baru belajar. Mungkin sekian aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.